Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reski Amana. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam perjuangan. Salam perjuangan ini sering sekali saya ikutkan dengan hentakan tangan kiri, di mana tangan kiri ini menurut saya simbolkan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, kekotoran, kezaliman, kejahatan, dan kemaksiatan. Ibarat kalau kita sering mengorek upil, tentu yang kita gunakan adalah tangan kiri. Oleh karena itu menggambarkan bahwa tangan kiri ini adalah simbol pembersihan dari segala hal-hal yang kotor, sekaligus sebagai jargon dalam salam perjuangan. Dalam video kali ini saya akan membahas yang pertama, mempersoalkan penetapan Mahkamah Agung berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo dan istrinya dan kroni-kroninya. Di mana kita ketahui bersama, Mahkamah Agung telah mengeluarkan ketetapan dari banding kasasi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo beserta tim kuasa hukumnya. Kita ketahui bersama, sebelumnya Ferdy Sambo diberikan status hukuman mati Putri Chandrawati atau PC dari yang sebelumnya ditetapkan hukumannya 20 tahun. Namun Mahkamah Agung mengeluarkan ketetapan pengurangan selama 10 tahun. Begitu juga dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang menjadi tim dari perencanaan pembunuhan dan rekayasa kasus setelah itu. Terjadi pengurangan semuanya. Luar biasanya penegakan hukum kita hari ini semakin memperterang begitu tidak adilnya penegakan hukum kita, begitu zalimnya penegakan hukum kita. Bahkan kalau saudara-saudara sekalian ingin ketahui, status hukuman seumur hidup ini bisa jadi akan berubah. Ferdy Sambo hanya akan menjalani hukuman tahanan selama 20 tahun karena tafsiran hukum saat ini, dan ketika undang-undang KUHP nanti diberlakukan berbeda tafsiran. Di dalam KUHP menyebutkan hukuman seumur hidup bisa jadi akan dijalani dengan masa tahanan 20 tahun. Oleh karena itu, persoalan yang pertama ini adalah persoalan tentang ketidakpastian hukum kita. Diambil dari contoh Ferdy Sambo, istrinya, dan kroni-kroninya ini. Yang kedua, kami segenap keluarga sekaligus tim manajemen Gus Nur merasa sangat keberatan, merasa sangat kecewa karena apabila kita bandingkan kasus Ferdy Sambo dan kasus yang menimpa Abi Gus Nur begitu jauh menyimpang. Artinya apa? Kita melihat adanya penegakan hukum yang pro terhadap kekuatan power dari segelintir kelompok di negara ini yang hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Saya merasa sangat worth it apabila nyawa dibayar nyawa dalam pandangan hukum kita. Artinya, saya setuju apabila Ferdy Sambo sebelumnya telah ditetapkan hukumannya adalah hukuman mati. Karena dia bukan hanya membunuh, dia merencanakan pembunuhan. Kemudian dia melakukan pembunuhan dan bahkan merekayasa pembunuhan tersebut. Luar biasa. Sementara kalau kita ketahui, Abi Gus Nur yang hanya melakukan podcast, melakukan sumpah dalam agama disebut mubahalah, yang orang-orang akhirnya menyeret sumpah tersebut kepada kasus menyebarkan berita bohong. Namun sampai hari ini kita lihat dalam persidangan apa yang disaksikan oleh Gus Nur dan Pak Bambang Tri belum dibuktikan. Dalam hal ini adalah kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo. Kalau ingin mengulas sedikit tentang kasus Abi Gus Nur ini, banyak hal-hal yang menurut kami sangat janggal. Di mana? Yang pertama, sampai hari ini kita masih melakukan ikhtiar banding kasasi namun belum keluar putusannya. Kita
Doakan semoga hasil itu mencapai titik adil yang seadil-adilnya. Namun sudahlah hitung itu. Sudahlah hitung materi, non materi, keluarga dan hal-hal yang seharusnya Abi Gus Nur berada di posisi yang diuntungkan. Namun entah mengapa penegakan hukum saat ini semakin memperterang kezalimannya. Mulai dari si pelapor atau orang yang melaporkan kasus Abi Gus Nur ini, di mana si pelapor ini tidak punya legal standing di mata hukum. Dan kita ketahui bersama bahwa orang atau pelapor yang tidak punya legal standing, laporannya tidak dapat diterima. Bahkan di mata hukum, pelapor tersebut dianggap sebagai pembuatan pelanggaran hukum. Yang kedua, saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan Abi Gus Nur sampai hari ini. Dan untuk saudara-saudara sekalian ketahui, Abi Gus Nur kurang lebih sampai hari ini telah melakukan masa penahanan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun dan belum jelas seperti apa final dari keputusan serta pembuktian kasus tersebut. Saksi-saksi yang didatangkan banyak yang memberikan keterangan tidak jelas. Saksi-saksi yang didatangkan sengaja tidak hadir. Yang ketiga, jaksa penuntut umum, kita lihat kualitasnya. Dalam salah satu persidangan yang mendatangkan ahli dari kuasa hukum Abi Gus Nur, mengajari jaksa penuntut umum tentang apa itu hukum yang sejatinya. Orang seperti itu menuntut Abi Gus Nur, yang di pengadilan dia hanya diajarin oleh ahli dari kami. Yang selanjutnya masuk kepada substansi dari kasus Abi Gus Nur. Sampai hari ini, siapa yang berani, siapa yang sudah membuktikan apakah betul ijazah Pak Jokowi itu asli atau justru memang tidak ada atau palsu, sampai hari ini belum dibuktikan. Saya sangat menegaskan logika yang dipakai Abi Gus Nur sama dengan kasus yang menimpa beliau. Bagaimana ketika kalian ingin melakukan perjalanan, misalnya piknik, kemudian di tengah jalan ditahan oleh polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas tersebut menanyakan, "Mana SIM Anda, Pak Sopir?" Kemudian yang menjawab ternyata adalah penumpang dari Pak Sopir. Penumpang Pak Sopir ini menyatakan, "Percayalah Pak Polisi bahwa sopir ini membawa sekaligus mempunyai SIM." Ya, kemudian Pak Polisi tersebut menyilahkan sopir untuk lanjut. Yang padahal seharusnya Pak Polisi tersebut mendengar kesaksian si sopir, meminta SIM dan memperlihatkan SIM tersebut. Begitu pula ibarat dari kasus ini, apabila kita menuntut bukti sah atau asli dari ijazah Pak Jokowi, seharusnya yang diperlihatkan adalah fisik dari ijazah tersebut, bukan yang didatangkan saksi-saksi yang memberikan keterangan, "Percayalah Pak Hakim bahwa Pak Jokowi ini punya ijazah asli." Dari segi mana hukum kita yang menjelaskan bahwa kesaksian seperti itu bisa kita terima? Luar biasanya penegakan hukum kita di negara ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara seperjuangan lainnya, dalam kasus Ferdy Sambo telah membunuh orang dekat, orang yang punya peran dan jasa kepada keluarga Pak Ferdy Sambo. Bahkan keluarga korban yang dibunuh oleh Pak Ferdy Sambo ini adalah merasa bahwa Pak Ferdy Sambo dan keluarganya itu adalah keluarga mereka juga. Dan yang paling parah, Pak Ferdy Sambo ini bagian dari orang atau instrumen penegakan hukum di Indonesia. Kalau kita merujuk kembali ke kasus Pak Rocky Gerung, di mana Pak Rocky Gerung diseret-seret sebagai orang yang membahayakan masa depan demokrasi kita nantinya. Mengapa? Karena jangan sampai ini dicontohi oleh generasi-generasi kita dalam memandang demokrasi di Indonesia. Nah, seharusnya kalau orang-orang banyak juga menyeret kasus Pak Rocky Gerung seperti itu, kasus Ferdy Sambo ini diarahkan ke sana juga. Bagaimana kita melihat Ferdy Sambo bukan hanya seorang pribadinya saja, tetapi instrumen penegakan hukum yang melekat di badannya. Dia adalah orang yang merupakan penegak hukum, namun ternyata di lingkaran penegakan hukum terjadi yang namanya kejahatan pembunuhan, bahkan perencanaan sampai dengan rekayasa kasusnya. Oleh karena itu sangat tidak worth it apabila Pak Ferdy Sambo hari ini penahanannya
dikurangi dalam status penahanan hukuman seumur hidup. Semakin kentara ketidakadilan penegakan hukum kita di Indonesia, semakin memperlihatkan kezalimannya para penegak-penegak hukum ini. Semakin menerangkan bahwa mereka hanya diperjadikan alat dari orang-orang yang punya power atau kelompok yang berusaha melindungi pihak-pihak instrumen negara, namun tidak melindungi orang-orang yang berada dalam koalisi negara atau instrumen negara tersebut. Atas ketidakadilan yang dilihatkan dari kasus Ferdy Sambo dan dibandingkan dengan kasus Abigus Nur, saya ingin meminta dukungan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara seperjuangan lainnya untuk terus menggaungkan hal ini. Karena bukan tidak mungkin, semoga ini menjadi jalan jihad kepada kita semua untuk memutus, untuk tidak melanjutkan rezim zalim, tidak adil, jahat, maksiat. Dan untuk itu hanya ada satu kata, lawan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.